Halo semuanya, balik lagi dengan saya Wisnu Arsa Kanjung di channel YouTube Discovery Arsa. Nah, pada video sebelumnya, kita sudah menjelaskan mengenai teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia dan juga mengenai tentang perkembangan kerajaan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas mengenai teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, ada beberapa teori yang mengungkapkan tentang penyebaran agama Islam ke Indonesia seperti teori Gujarat, Persia, teori Mekah, Bangladesh, kemudian teori lainnya. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai teori tersebut. Oke, kita langsung saja ke pemateriannya. Selamat menyaksikan. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teori masuk agama Islam ke Indonesia. Nah, masuknya agama Islam ke Indonesia ini pada abad kelima tidak bisa dilepaskan dari sejarah perdagangan dan pelayaran antara benua yang berlangsung pada saat itu. Nah, kendatinya para sejarawan masih bersilang pendapat atau masih bertukar pendapat mengenai bagaimana proses masuknya kebudayaan dan agama Islam tersebut ke Indonesia, hingga bisa mengalahkan kebudayaan dan agama yang telah ada sebelumnya, yakni agama Hindu dan Buddha. Nah, berbagai teori pun berkembang dengan disertai bukti dan fakta pendukung. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai lebih lanjut lagi tentang teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Ini ada teori Gujarat, kemudian teori Persia, teori Mekah, kemudian teori India, teori Bangladesh, yang terakhir yaitu teori Cina. Oke, kita akan bahas mengenai satu persatu tentang teori tersebut. Yang pertama, teori Gujarat. Tokoh yang mengungkapkan tentang adanya teori Gujarat ini berasal dari ilmuwan dari Belanda seperti Visnavel dan Mokir. Nah, yang mengungkapkan bahwa agama Islam datang ke Indonesia ini ialah orang-orang Arab yang sudah lama tinggal di Gujarat. Kemudian mereka masuk ke Indonesia sejak awal abad ke-13 Masehi bersama dengan hubungan dagang yang terjalin antara masyarakat Nusantara dengan para pedagang Gujarat yang datang ke Indonesia dengan jalur Indonesia, Cambai, Timur Tengah, dan Eropa. Nah, ada juga tokoh lain yang mengungkapkan tentang teori Gujarat ini yang bernama Snok Haronji. Nah, yang juga sebagai ilmuwan Belanda yang berpendapat bahwa hubungan dagang Indonesia dengan orang-orang Gujarat ini telah berlangsung lebih awal dibandingkan dengan orang-orang Arab. Nah, jadi inti teori Gujarat ini menyatakan bahwa agama Islam datang ke Indonesia yaitu diawali dengan orang-orang Arab yang sudah lama tinggal di Gujarat, India. Kemudian orang Arab itu datang ke Indonesia untuk melakukan transaksi perdagangan. Selain melakukan transaksi perdagangan, ia juga melakukan penyebaran agama Islam di Nusantara. Nah, jadi bukan langsung dari orang Arabnya langsung, akan tetapi orang Arab yang tinggal di Gujarat, India, kemudian menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Nah, adanya bukti yang menyatakan tentang teori Gujarat ini. Yang pertama, batu nisan Sultan Samudra Pasai yakni Malik al-Saleh pada tahun 1297 dan batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik memiliki kesamaan dengan batu nisan yang berada di Cambai. Nah, bisa kalian lihat batu nisannya yang ada di gambar tersebut. Nah, yang kedua, hal ini juga bersumber dari keterangan Marco Polo dari Venesia, Italia yang pernah singgah di Perlak pada tahun 1292. Ia menceritakan bahwa di Perlak sudah banyak penduduk yang memeluk agama Islam dan banyak pedagang Islam dari India yang menyebarkan ajaran Islam. Nah, selain memiliki bukti, teori ini juga mempunyai kelemahan. Kelemahan teori Gujarat ditunjukkan pada dua sangkalan. Yang pertama, masyarakat Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, sementara masyarakat Gujarat lebih banyak menganut mazhab Hanafi. Yang kedua, saat Islamisasi Samudra Pasai, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Nah, itu merupakan kelemahan-kelemahan dari teori Gujarat. Nah, yang kedua yaitu teori Persia. Umar Amir Hussain
dan Husain Jayadiningrat sebagai pencetus sekaligus pendukung teori tersebut menyatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah Islam yang dibawa oleh kaum Syiah Persia. Nah, teori ini didukung adanya beberapa bukti. Yang pertama, peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain cucu Nabi Muhammad SAW yang sangat dijunjung oleh orang Syiah atau Islam Iran. Yang kedua, di Sumatera Barat, peringatan tersebut disebut dengan upacara Tabuik atau Tabut. Sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur syuro. Yang ketiga, kesamaan ajaran Sufi, serta penggunaan istilah Persia untuk mengeja huruf Arab. Nah, kesamaan seni kaligrafi pada beberapa batu nisan, dan bukti maraknya aliran Islam Syiah khas Irak pada awal masuknya Islam di Indonesia, serta adanya perkampungan lereng di Giri daerah Gresik. Nah, dengan banyaknya bukti pendukung yang dimiliki, teori ini sempat diterima sebagai teori masuknya Islam di Indonesia yang paling benar oleh sebagian ahli sejarawan. Akan tetapi, setelah diuji kebenarannya, ternyata teori ini juga memiliki kelemahan. Nah, bila dikatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-7, maka kekuasaan Islam di Timur Tengah masih dalam genggaman Khalifah Umayyah yang berada di Damaskus, Baghdad, Mekah, dan Madinah. Jadi, tidak memungkinkan bagi ulama Persia untuk menyokong penyebaran Islam secara besar-besaran ke Nusantara. Jadi, inti dari kelemahan teori Persia ini, pada abad ke-7, kekuasaan Islam di Timur Tengah ini masih berada di genggaman Khalifah Umayyah, jadi belum tersebar luas. Itu masih hanya berada di wilayah Damaskus, Baghdad, Mekah, dan Madinah. Nah, jadi masih belum bisa menyebar luas ke seluruh dunia. Jadi tidak memungkinkan bagi ulama Persia ini untuk menyebar agama Islam secara besar-besaran di Nusantara. Seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu teori Mekah. Nah, teori Arab atau teori Mekah ini menyatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia berlangsung saat abad ke-7 Masehi. Nah, Islam dibawa oleh para musafir Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh belahan dunia. Nah, tokoh yang mendukung teori ini adalah Van Leer, kemudian Anthony Jones, Arnold, Buya Hamka, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang mempercayai teori Mekah. Nah, teori Mekah ini memiliki 3 bukti utama. Yang pertama, pada abad ke-7 Masehi, yaitu tahun 674 Masehi, di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam Arab. Dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan berita dari utusan Cina. Nah, yang kedua, Kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i ini terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah. Sedangkan Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. Yang ketiga, adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang hanya lazim ditemui pada budaya Islam di Mesir. Nah, para sejarawan yang mendukung teori ini menyatakan bahwa abad ke-13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Jadi, masuknya ke Indonesia terjadi jauh sebelumnya, yakni pada abad ke-7 Masehi. Dan yang paling berperan besar terhadap proses penyebarannya adalah bangsa Arab itu sendiri. Jadi bukan dari bangsa Persia maupun dari bangsa Gujarat. Nah, hingga kini, teori Arab dianggap sebagai teori yang paling kuat, serta kelemahannya hanya terletak pada kurangnya fakta dan bukti yang menjelaskan peran bangsa Arab dalam proses penyebaran agama Islam ke Indonesia. Nah, jadi intinya teori Mekah ini merupakan teori yang paling kuat yang menyatakan tentang masuknya agama Islam ke Indonesia, selain dari teori Persia maupun dari teori Gujarat. Karena teori Mekah ini mempunyai kesamaan dengan Islam di Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan aliran mazhabnya, di mana kerajaan Samudra Pasai pada saat itu bermazhab Syafi'i, di mana mazhab Syafi'i ini sama
dengan berada di Mekah dan Mesir. Sedangkan Gujarat atau India itu menganut mazhab Hanafi. Nah, jadi adanya kesamaan antara mazhab yang ada di Indonesia dengan yang ada di Mesir dan Mekah. Keempat yaitu teori India. Teori ini dikemukakan oleh Thomas Arnold dan Orison. Nah, menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia melalui Coromandel dan Malabar, yakni dari India. Nah, dasar teori ini adalah ketidakmungkinan atau ketidakkepercayaan mengenai teori Gujarat menjadi sumber penyebaran Islam ke Indonesia pada saat itu. Hal ini dikarenakan daerah Gujarat ini belum menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan antara wilayah Timur Tengah dengan wilayah Nusantara. Nah, pendapat bahwa Gujarat sebagai tempat asal Islam di Nusantara mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu. Nah, kelemahan itu ditemukan oleh Morrison. Nah, kemudian ia berpendapat bahwa meskipun batu-batu nisan yang ditemukan di tempat-tempat tertentu di Nusantara boleh jadi berasal dari Gujarat atau dari Bengal, itu tidak lantas berarti Islam juga datang berasal dari tempat batu nisan itu diproduksi. Nah, jadi belum tentu bahwa agama Islam itu berasal dari Gujarat jika dilihat dari kesamaan batu nisan. Nah, serta Morrison juga mematahkan teori Gujarat ini dengan menunjukkan pada kenyataannya bahwa pada masa Islamisasi Samudra Pasai yang raja pertamanya wafat tahun 1297 Masehi, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Nah, baru setahun kemudian, yakni 1298, Cambai Gujarat berhasil ditaklukkan oleh kekuasaan Muslim. Nah, jika Gujarat adalah pusat Islam, yang dari tempat itu para penyebaran agama Islam datang ke Nusantara, maka pastilah Islam telah mapan dan berkembang di Gujarat sebelum kematian Malik al-Saleh, yakni sebelum tahun 1297. Jadi, inti dari teori India ini menyatakan bahwa agama Islam datang ke Indonesia ini bukanlah berasal dari daerah Gujarat. Hal ini dikarenakan daerah Gujarat pada saat itu masih memeluk agama Hindu. Akan tetapi, agama Islam datang ke Indonesia ini berasal dari daerah pantai Coromandel dan Malabar pada akhir abad ke-13. Kelima yaitu teori Bangladesh. Teori Bangladesh dikenal juga dengan teori Bengali yang dikemukakan oleh Fatimi. Nah, teori ini mengemukakan bahwa Islam datang ke Nusantara berasal dari Bengali. Dan teori ini didasarkan atas tokoh-tokoh terkemuka di Samudra Pasai adalah orang-orang keturunan dari Bengali. Nah, menurut beberapa pendapat, berdasarkan teori Bengali ini, berarti Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11 Masehi. Nah, Fatimi berpendapat bahwa mengaitkan seluruh batu nisan yang ada di Pasai, termasuk batu nisan Maulana Malik al-Saleh dengan Gujarat adalah keliru. Nah, menurut penelitiannya, bentuk dan gaya batu nisan Malik al-Saleh berbeda sepenuhnya dengan batu nisan yang terdapat di daerah Gujarat dan batu-batu nisan lainnya yang ditemukan di Nusantara. Nah, serta ia berpendapat bahwa bentuk dan gaya batu nisan itu justru mirip dengan batu nisan yang terdapat di daerah Bengal. Maka dari itu, seluruh batu nisan itu hampir dipastikan berasal dari Bengal. Nah, dalam kaitan dengan data artefak ini, Fatimi mengkritik para ahli yang mengabaikan batu nisan Siti Fatimah bertanggal 1082 Masehi yang ditemukan di lereng Jawa Timur. Nah, teori ini Islam di Nusantara berasal dari Bengal bisa dipersoalkan lebih lanjut, termasuk berkenaan dengan adanya perbedaan mazhab yang dianut kaum muslim Nusantara dengan kaum muslim yang berada di Bengal, yakni kaum muslim di Nusantara ini bermazhab Syafi'i dan kaum muslim yang berada di Bengal ini bermazhab Hanafi. Jadi pada intinya teori Bangladesh ini memukakan bahwa Islam itu berasal dari daerah Bangladesh atau daerah Bengal. Hal ini didasari oleh ukiran-ukiran yang terdapat di batu nisan, yakni di batu nisan Malik al-Saleh dan batu nisan
yang lainnya, di mana gaya baku nisan tersebut mirip dengan baku nisan yang terdapat di daerah Bangladesh, bukan yang berada di daerah Gujarat. Nah, hal itulah yang mendasari adanya teori Bangladesh. Nah, kelemahan dari teori Bangladesh tersebut adalah adanya perbedaan mazhab Islam yang dianut oleh Nusantara dengan mazhab Islam yang dianut oleh Bengal, di mana mazhab Islam yang dianut oleh Nusantara itu menganut Syafi'i, sedangkan yang dianut oleh Bengal atau Bangladesh itu bermazhab Hanafi. Nah, itu merupakan kelemahan dari teori Bangladesh. Teori yang terakhir yaitu teori Cina. Nah, teori ini dicetuskan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto, yang mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia karena dibawa oleh para perantau Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Teori ini didasari pada beberapa bukti, yakni yang pertama, fakta adanya perpindahan orang-orang Muslim Cina dari Kanton ke Asia Tenggara, khususnya daerah Palembang pada tahun 879 Masehi. Kemudian, adanya masjid tua berarsitektur Cina di Jawa, serta raja pertama Demak yang berasal dari keturunan Cina, yakni Raden Fatah. Gelar Raja-Raja Demak yang dituliskan menggunakan istilah Cina. Nah, catatan Cina yang menyatakan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Nusantara pertama kali diduduki oleh para pedagang Cina. Jadi, inti dari teori Cina ini menyatakan bahwa Islam ini berasal dari Muslim Cina yang datang ke Nusantara kemudian menyebarkan agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya masjid tua yang berarsitektur Cina. Kemudian raja pertama di kerajaan Demak Islam ini berasal dari keturunan Cina, yakni Raden Fatah. Tidak ada kepastian yang jelas dalam masing-masing teori tersebut. Nah, menurut Az-Zumardi, sesungguhnya kedatangan Islam ke Indonesia datang dalam kompleksitas, artinya tidak berasal dari satu tempat ataupun peran kelompok tunggal, dan tidak dalam waktu yang bersamaan. Nah, mungkin itu merupakan teori-teori yang menyatakan tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, ini ada tugas untuk kalian mengenai teori masuk Islam ke Indonesia. Tugasnya sama seperti tugas yang teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Kalian cari informasi mengenai siapa tokoh yang mengungkapkan teori tersebut. Misalnya kayak teori Gujarat itu siapa tokohnya, kemudian bukti dari teori Gujarat itu apa, serta kelemahan dan kelebihan dari teori Gujarat itu apa. Nah, harap dikerjakan tugas tersebut dan dikumpulkan tepat waktu ya. Sekian video kali ini, jangan lupa tugas yang tadi sudah saya berikan harap dikerjakan dan dikumpulkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.